Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah ma ba'dah. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali mengaji Al-Qur'an, mengaji tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-204. 203. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkuru lan elingo sira kabeh, ingatlah engkau semuanya Allah akan Allah fi ayyamin ing dalem piro-piro dino ma'dudatin kang diitung. Berzikirlah, menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ini yang dimaksud adalah mereka para jamaah haji yang sedang melakukan jumroh, melempar jumroh, yaitu pada hari tasyrik, berarti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan ayyamim ma'dudatin dalam ayat ini. Faman mongko sapa wonge ta'ajjala iku kesusu, tergesa-gesa fi yaumaini ing dalem rong dina, fala isma alaih mongko ora ono dosa iku maujud ngalehi ing atase man ta'ajjala. Barang siapa yang ingin melempar jumroh lebih dahulu, misalkan pada hari tasyrik yang pertama dan kedua, karena dia ingin segera meninggalkan Mina. Faman ta'ajjala fi yaumaini, dia ingin melakukan jumroh pada tanggal 11 atau 12, maka fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya, artinya boleh. Waman ta'akhkhara lan sapa wonge, lan sing sapa wonge kang keri sapa man, maksudnya keri adalah barang siapa ingin mengakhirkan melempar jumrohnya, dia pilih di hari terakhir, hari tasyrik tadi, berarti pada tanggal 13 Dzulhijjah. Fala isma alaih mongko ora ono dosa iku maujud alaihi ing atase man ta'akhkhara, maka boleh-boleh saja, artinya tidak dosa. Limanittaqo, kedue wong-wong kang wedi, kang bertakwa marang Allah. Semua itu dasarnya adalah bertakwa kepada Allah. Wattaku lan wedya sira kabeh, takutlah engkau semuanya Allah kepada Allah. Wa'lamu lan ngertiyo sira kabeh, dan ketahuilah annakum setuhune sira kabeh, sesungguhnya kalian itu ilaihi marang Allah tuhsyarun, iku den kumpulake sira kabeh. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu ada dimaknai takut kepada Allah, tapi ingat, takut kepada Allah jangan membayangkan sebagaimana takutnya kita kepada makhluk.
Kalau kita takut kepada makhluk karena makhluk itu menyeramkan. Tetapi takut kepada Allah tidak seperti itu. Takutlah kepada Allah, takut karena khawatir kehilangan kasih sayangnya Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwa kamu sekalian nantinya ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah kamu semuanya nanti akan dikumpulkan. Jadi Al-Baqarah ayat 203 ini isinya tentang orang yang melempar jumroh, mereka para jamaah haji yang melempar jumroh pada hari raya tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 hingga 13 Dzulhijjah. Satu ayat lagi, ini kita berganti tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi, lan iku setengah saking manungso. Setengah itu maksudnya ada sebagian dari manusia, man utawi wong, ada seseorang yu'jibuka kang gawokno itu yang membuatmu takjub, yang membuatmu terheran-heran. Apa itu? Qauluhu, ucapane man. Dari sebagian, dari kebanyak manusia ada satu orang, ada orang yang ucapannya membuatmu wahai Muhammad terkagum-kagum. Fil hayatid dunya, ing dalem nalikane urip ing dunya. Wa yushidu, lan nakseake sapa wong Allah ing Allah ala ma fi qalbihi, alama ing atase barang fi qalbihi kang ing dalem atine man. Wa huwa utawi man aladul khisam, iku luwih banget-bangete piro-piro mungsuhi. Maksudnya begini, wahai Muhammad, di antara sebagian orang pada waktu itu, yang dimaksud adalah sebagian orang yang telah masuk Islam. Ini ada orang yang ucapannya membuatmu takjub, terkagum-kagum. Ini kisahnya tentang ada seorang munafik bernama Akhnas bin Suraik. Akhnas bin Suraik ini sebenarnya dia kafir, tetapi karena dia segen, karena banyak temannya itu pada berbondong-bondong masuk Islam, maka dia pun menyatakan bersyahadat. Lalu di depan Rasulullah itu dia luar biasa dalam pokoknya dia berkata-kata manis, menunjukkan bahwa seakan-akan dia itu orang yang paling hebat keimanannya, padahal sebenarnya dia orang munafik. Jadi munafik itu artinya bahwa yang dilesankan dengan hatinya itu berbeda. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, bahkan dia itu bersaksi bahwa dia benar-benar berikrar, benar-benar beriman. Dia mengatakan seakan-akan ala ma fi qalbihi, mengatakan sesungguhnya tentang isi hatinya bahwa dia benar-benar beriman. Padahal wa huwa aladul khisam, padahal orang tersebut sebenarnya orang yang paling memusuhi Rasulullah, paling memusuhi agama Islam. Sebenarnya dia tidak suka dengan agama Islam. Kemudian melalui ayat ini Allah itu mengingatkan kepada Rasulullah bahwa ini si Akhnas bin Suraik tadi itu hanya bermanis-manis wajah saja. Dia hanya berpura-pura. Di depan Rasulullah dia mengatakan beriman, dia mengatakan bahwa dia menganggap semua orang Islam adalah saudaranya, dia siap menolong siapapun. Tetapi Allah kemudian membongkar kedoknya. Pada suatu ketika Akhnas bin Suraik ini sedang berjalan sendirian, kemudian dia melewati perkebunan dan peternakan sahabat Nabi yang lain yang beriman.
maka kemudian dia itu membakar dan membunuh ternak-ternak tersebut. Karena sebenarnya dalam hatinya itu dia benci Rasulullah, dia benci siapapun yang menjadi pengikut Rasulullah. Nah, peristiwa itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, si Ahnas ini sebenarnya dia orang munafik. Nah, sejak saat itu kemudian Rasul itu diberitahu agar berhati-hati dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini sangat merepotkan. Sangat merepotkan karena lahiriahnya itu dia tampaknya tidak ada bedanya. Bahkan pada zaman Rasul itu orang munafik dia ikut sholat, bahkan juga kadang juga ikut perang seperti itu. Tetapi seringkali mereka modelnya itu main belakang. Apa istilahnya? Gembosi dari belakang. Karena mereka itu masuk Islam itu sebenarnya tidak kafah, tidak utuh. Mereka lesannya masuk Islam tapi sebenarnya batinnya tidak. Lalu bagaimana statusnya orang yang seperti itu? Umar bin Khattab itu pernah izin kepada Rasul, Rasul biar kubunuh saja itu orang-orang munafik itu yang dia di depan kita seakan-akan beriman, dia pun bersyahadat tapi sebenarnya di belakang itu seperti itu. Kata Rasul, jangan. Biarpun bagaimana dia itu telah bersyahadat, lesannya telah mengucapkan persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata Nabi, kalau engkau bunuh mereka, nanti apa kata orang? Berarti engkau membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat. Jadi Rasul pun kewalahan ngadepi mereka. Kalau dibunuh ya juga tidak benar. Yang ada ya kita hanya hati-hati saja bahwa di setiap zaman kita pasti akan ketemu orang-orang yang seperti itu. Itu isi dari surat Al-Baqarah ayat 204. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, kita dijaga oleh Allah agar jangan sampai kita punya sifat-sifat seperti orang munafik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan ngaji tafsir ini pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.